di atasnya dong. Sepi. Keren banget. Ini pakai kain. Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku masih lanjut vlog liburan. Ini di Magelang, kita mau pindah ke penginapan kedua di dekat Borobudur. Perjalanan kita dari Kopeng ke sini mungkin sekitar 1,5 jam aja. Nah, ini kawasan Borobudurnya. Dari sini kita ke penginapannya sekitar 15 menit aja sih kayaknya. Nah, ini view di depan penginapan kita yang kedua. Ini tempat favorit aku selama liburan kemarin. Jadi ini kita carinya di Airbnb. Kalau ekspektasi kalian ini tuh tempat yang modern, enggak. Ini aku nginap di daerah yang deket banget sama warga sana. Terus penginapannya tuh cuma 4 kamar dengan nuansa Jawa Bali. Jadi ini tradisional banget. Nah, ini pintu masuknya, aku nggak bisa jelasin, pokoknya ini modelannya kayak gini, bener-bener yang tradisional gitu, tapi aku suka banget ada di sini karena berasa di rumah sendiri. Di sini ada 4 kamar, range harganya dari 600 sampai 1 jutaan. Nanti aku tulis di deskripsi kontaknya atau link Airbnb-nya. Nah, aku pilih kamar ini buat 2 malam. Ini tuh kamarnya yang kayaknya paling gede, terus ada bathtubnya gitu dengan kamar mandi yang semi outdoor, jadi agak terbuka gitu. Aku pilih ini karena aku bawa anak, jadi aku butuh yang agak luas biar anaknya masih tetap bisa main. Dan juga view-nya tuh langsung ke depan kolam dan bisa lihat bukit di sana. Kalau cuacanya lagi bagus, kita bisa lihat gunung juga. Kalau kemarin di sunset fall airnya hangat, ini enggak, airnya dingin biasa. Ada kolam buat anak dan juga buat dewasa. Yang buat anak cuma 50 sentian gitu, jadi aman. Dan setahu aku itu airnya nggak pakai kaporit, jadi diganti berkala gitu. Buat kamar kita di depannya ada ayunan dan kursi buat santai-santai. Di sini tuh banyak banget tanaman, tapi kok kayaknya halaman tuh bersih aja, kayak bener-bener nggak ada daun yang rontok gitu loh. Nah, ini buat bagian dalamnya ada AC-nya, terus juga ada kayak gini, nggak tahu bisa dilepas apa nggak, bisa sih harusnya kayak kelambunya gitu. Buat fasilitas di dalam kamarnya itu lengkap sih menurut aku, sama aja kayak di hotel-hotel yang biasa. Ada tisu, ada sabun shampoo buat mandi, terus juga ada buat masak air, jadi udah ada teh kopi sama gulanya. Nah, ini welcome drinknya jus mangga, enak banget lah, segar. Terus ini ada dekorasi yang kayaknya diisi bumbu-bumbu gitu, ada kayu manis, ketumbar, cengkeh, itu yang hitam apa ya, aku nggak tahu. Oh ya, di sini juga disediain, aku lihat ada Hansaplast, terus juga ada anti nyamuk gitu. Nah, ini mejanya yang isinya air minum, kopi, teh, ada gula-gulanya juga, ada gulanya juga. Terus ini kamar mandinya, jadi semi outdoor, agak terbuka gitu, ada shower di sini, terus ada bathtub. Terus ada wastafel buat cuci tangan dengan kaca yang unik banget bentuknya. Segala yang ada di sini tuh bener-bener unik. Aku bener-bener seneng ada di sini. Terus juga di video ini aku share kita ngapain aja di dekat-dekat sini. Nah, ini view di depan kamar tadi. Kalau siang-siang biasanya di hotel tuh kita pakai AC kayak istirahat aja gitu. Nah, di sini tuh kita buka semua pintu dan jendelanya, terus kita duduk-duduk di depan, bisa kayak sambil ngobrol atau sambil main apa, sambil liatin anak berenang. Ini bener-bener enak banget. Aku rekomendasiin kalian buat bikin ini jadi salah satu bucket list kalian kalau liburan ke Magelang. Nah, ini gazebo yang di tengah kolam renang. Aku dipanggil Papa Kai kesini karena disuruh lihat mejanya. Ternyata mejanya lucu banget. Kalau dari jauh ini meja kayak biasa aja sih meja, terus pas dideketin ini bener-bener unik banget. Jadi ini meja yang ada ruangnya, di bawah kaca ini buat taruh bumbu-bumbuan dan juga kacang-kacangan gitu, lucu banget kan? Kepikiran aja. Dan ini view ke bukit lebih dekat kalau kita duduk di gazebo. Ini aku lagi minum welcome drinknya. Dan di sini kayak bener-bener berenang kayak dari pagi sampai siang, terus lanjut lagi sore, nggak ada capeknya. Dan dia bilang ini sweet home, lucu banget kan. Pokoknya kalau kalian ke Magelang, ke Borobudur wajib banget ke sini. Nah, jadi kan kemarin kita jalannya dari Sunset Fall terus ke sini tuh enak banget. Terakhir tuh ke Jogja langsung kayak pusing gitu. Harusnya kita ke Jogja dulu kali ya baru ke tempat yang kayak gini, jadi adem dan tenang. Nah, ini buat view sorenya, bisa lihat matahari tenggelam tapi nggak yang terlalu ke bawah gitu.
Nah, ini mejanya kalau udah sore gitu. Dan di sini yang punya Airbnb-nya ada Mas Bobby, rumahnya juga di sini. Jadi dia tinggal bareng di sini. Sesekali kita ngobrol terus dia kasih info-info gitu. Ini suasana malamnya, jalanannya tuh kalau malam rada gelap, tapi masih deket lah buat cari makan di sekitaran Borobudur gitu. Tapi bisa ojek juga kalau mager. Dan kalau malas ojek, terus malas pergi, di dekat sini juga ada jualan nasi kucing gitu kalau malam-malam. Nah, ini paginya kita mau jalan-jalan pagi. Kalau pagi di persimpangan deket sini yang kayak jalan cuma 5 menitan doang, ada ibu-ibu yang jualan sayur sama jajanan pasar. Jadi bisa jajan pagi-pagi sambil jalan-jalan gitu. Aku kayaknya ngomong terus sampai lupa bilang. Jadi ini penginapannya namanya Janur Bungalau di dekat Borobudur. Ini udah terkenal banget. Ulasannya juga banyak banget di Google, jadi bisa cek sendiri. Nanti aku bantu info sedikit-sedikit di description box. Tadi ada bapak-bapak yang mau ke kebunnya gitu. Lihat mereka jalan tuh kayak adem banget, karena kalau di kota itu kita serba terburu-buru. Pagi-pagi siapin sarapan, terus bekelan mau ngantar anak sekolah atau yang suaminya mau kerja, kita serba buru-buru. Di sini tadi bapak-bapaknya pada kerja berat tapi kayak masih menjalani harinya dengan tenang gitu. Boleh kali ya aku nyobain tinggal di sini kayak 1 bulan. Kayaknya enak banget. Nah, ini kita sempat jajan juga di warung karena kayak pengen beli coklat, terus kita beli sikat gigi. Nah, ini suasana paginya. Nah, di sekitaran sini juga banyak yang jualan sayur lagi sama jualan makanan-makanan gitu. Nah, di sekitaran sini juga banyak banget rumah-rumah pengrajin gerabah gitu. Jadi kita bisa lihat mereka bikin atau bisa ikutan bikin, bisa beli gerabahnya yang udah jadi, bebasin aja. Nah, ini aku coba datang ke rumah bapak-bapak yang kayaknya udah terkenal banget sampai ada bannernya di depan gangnya. Tapi ternyata dia punya tempat satu lagi di depan yang dijagain sama anak-anaknya, bisa bikin di sana juga dan bisa beli di sana. Jadi di sini kita cuma lihat-lihat doang sebentar terus pergi ke tempat anaknya. Koreksi kalau salah, si gerabah ini tuh ternyata biar food grade harus di oven dulu pakai suhu yang tinggi. Jadi kalau baru dijemur doang belum bisa dipakai buat jadi alat masak atau alat makan gitu. Keren banget ya, jadi di sini bener-bener kayak semua orang bisa bikin gerabah. Nah, ini view-nya enak banget kan. Nah, ini kita udah di tempat anak si bapak yang tadi. Jadi di sini kita cobain bikin gerabahnya. Untuk bikin gerabah ini bayarnya 25.000, terus nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Tapi hasilnya tuh kayaknya bakalan di oven dulu. Jadi kalau misalnya kita bikinnya pagi terus pulangnya besok masih bisa. Cuman kalau dari pagi pengen pulang siang aku nggak tahu, mungkin bisa ditanyain dulu. Jadi manual tangannya satu begini. Jadi nanti kalau anaknya kenceng muternya, tangannya tetap stabil. Berarti yang gerak itu kan itunya ya, mejanya. Muternya. Akal. Kalau mau ditinggikan tinggal dipencet ke atas. Ini sama dirasain. Iya, tebel. Betul ditekan lebih gitu ya. Kalau mau bikin cangkir, ini tinggal dirapikan aja. Iya nak. Iya kan tadi. Oh iya betul. Terus Keren banget ya. Yang paling besar tuh juga tinggal mainan. kalau yang besar itu step by step. Oh step by step. Ya. Makanya kalau nggak step by step kan amblek lah. Amblek. Soalnya kan Oh, masih iya. basah di bawah. Iya. Oh potong. Ya, biar Oh, keren banget. ini pakai kain batik. Oh. Kalau nggak pakai kain batik biasanya brojil. Harus kain batik ya? Ini pakai tulis kayak jarit nih. Oh jari. Kayak amplas. Easy gitu. to say, Nak. Tapi ini namanya dalim. Kalau orang Jawa itu dalim juga. Matanya khusus ya, Iya. bukan sembarang kain. Oke. Harus Yang pakai jari. kain biasa itu nggak jadi. Jadi mangkok. Bisa gimana kok iya. Bisa yang kayak gini nggak bisa langsung di jemur dulu. Jemur dengan air itu tanaga. Bentuk. Ini. Oh iya. Aha.
Nah, Ya udah, mati. Wah. terus di samping sini. Terus, tuh lihat, ikutin ini. Nah, gitu. Terusin. Nah, Ini jadi sumur. jadi Bukan sampai kawan ya. Mumpung boleh main kotor-kotor nih ya. Kita main kotor. Jadi ini tuh sedikit video tentang bikin gerabah. Jadi ini kayak lagi bikin kayak ini tuh biasanya juga didatengin sama anak PAUD atau anak TK gitu. Sekali bikin gerabah kalau kayak kita ini 25.000 bisa dibawa kan. Tadi aku udah bilang. Ternyata dia dijemur dulu terus di oven. Nah, kalau kita bikin di sini nanti bakal dinamain gitu. Terus kalau udah jadi, udah dijemur, udah di oven, udah bisa dipakai kan. Jadi bisa dianterin ke tempat kita nginep gitu. Karena aku dan keluarga ini tipikal yang suka nginep di tempat yang enak, jadi kita nggak yang sering keluar-keluar jalan-jalan ke sungai, gunung apa gitu. Jadi kita tuh wajib cari penginapan yang kayak udah enak gitu loh. Ada nggak sih yang sama kayak aku? Nah, aku tuh selalu budgetin buat penginapan tuh yang lumayan, yang bisa nyaman buat aku, buat keluarga. Jadi nggak perlu kemana-mana, kita udah kayak enak gitu. Nah, kalau udah jadi, bisa foto-foto nih sama gerabahnya, terus nanti bakalan diantarin kalau udah beres. Nah, ini beberapa hasil gerabah yang udah bisa dibeli itu. Kalau kita beli pot gerabah juga di sini, nanti bisa diwarnain gitu, jadi dicat. Misal kayak aku beli pot, aku pengen warnanya ungu atau pink gitu, jadi bisa dicat gitu. Nanti buat haul liburan aku kali ini bakalan aku upload di video yang lain. Ini papaka yang sedang bikin, ternyata kayaknya nggak begitu mudah ya. Kuncinya tuh tangannya harus lemas. Kalau tangan kita kaku, nanti mbaknya bakalan berat gitu muter-muterinnya. Aku nggak ikut nyobain sih, tapi kayak sok tahu. Nah, ini sama harganya juga 25.000. Nah, habis ini tuh kita pulang lagi ke penginapan. Kita jalannya tuh sekitar jam 6 pagi, terus pulang dari sini tuh udah sekitar jam 9-an gitu deh kayaknya. Kita buru-buru pulang karena tiba-tiba muncul anak PAUD yang pengen bikin gerabah. Aku juga sempat baca di dekat sini juga ada kayak buat bikin gula merah gitu. Jadi kayak wisata edukasi gitu buat bikin gula merah. Cuman aku nggak begitu ngecek. Jadi kalian bisa cek sendiri di Google kalau kalian liburan ke sini. Video selanjutnya juga nggak kalah seru karena aku bakalan ke pasar tradisi Merapi. Jadi tuh kayak pasar jadul di lembah gunung gitu. Di pasarnya itu cuma jual makanan-makanan tradisional dan itu cuma ada di hari Minggu doang. Kemarin aku datangnya kayak hujan gitu, tapi ternyata masih bisa dinikmati. Terus ada videonya nanti selanjutnya di video berikutnya. Ini kita balik dari tadi bikin gerabah sampai ke Janur Bungalow. Kita dikasih sarapan. Jadi sarapannya bisa pilih di gazebo, di atas kolam berenang atau di depan, gak boleh di kamar. Dan ini tuh disusun rapi banget sama mbaknya. Sarapannya nasi goreng, buah-buahan, dan jajanan pasar. Segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton.